saudara sekalian. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Ta'ala kita berkarim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida bismillahirrahmanirrahim yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillahu fajrul jannati ma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang saya hormati Bapak dan SMP mahasiswa yang saya hormati seluruh jajaran para pengawas sekolah yang hadir pada malam hari ini, jajaran pengurus komite SMP Negeri 3 Ponorogo, Kepala SMP Negeri 3 Ponorogo Pak Yai Sipan, Bapak Ibu Guru Bahasa Besar SMP Negeri 3 Ponorogo, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kekuatan. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan. Malam hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, sehingga kita mampu untuk melaksanakan amal ibadah bulan Ramadan ini dengan baik. Malam hari ini kita memasuki bulan Ramadan hari yang ke-19. Ternyata perjalanan bulan Ramadan ini sangat begitu cepat rasanya. Kita menunggu selama 1 tahun kemarin, ternyata setelah tiba pada tahun ini tidak terasa Ramadan sudah berlalu 18 hari dan besok harinya ke-19. Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk introspeksi dan mengevaluasi diri. Karena apa? Bulan Ramadan adalah merupakan bulan kemuliaan, bulan di mana Allah benar-benar ingin menempatkan kita, orang-orang yang beriman, untuk mendapatkan kemuliaan dan jaminan untuk di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu, saya mengajak dan mengingatkan saya pribadi, jangan sia-siakan waktu yang sesempit ini untuk mendapatkan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengangkat kita menjadi orang-orang yang derajat kemuliaan, yaitu derajatnya orang-orang yang bertakwa. Takwa tidak hanya sekedar ucapan, takwa tidak hanya sekedar impian, tapi takwa itu adalah merupakan implementasi daripada bentuk keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang dikatakan muttaqin kalau dirinya itu betul-betul mampu untuk menempatkan diri yang terbaik. Anakku sekalian, kalian adalah merupakan masa depan. Kalian adalah merupakan harapan dari semua orang tua kalian. Kalian adalah merupakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia ini ke depan. Akan lahir generasi muda yang hebat, generasi muda dengan penuh karakter yang luar biasa, cerdas secara keilmuan, terampil secara keahlian. Yang terpenting adalah bagaimana kalian memiliki karakter religi,
karakter keimanan, karakter ketuhanan itu sendiri yang harus dipahamkan. Ayo sekarang ini Allah menjanjikan hal yang sangat utama di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah memberikan bonus yang sangat luar biasa. Amal ibadah sunnah pahalanya dilipat gandakan sama dengan pahala wajib. Yang wajib dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lewatkan waktu sedetik pun untuk tidak melaksanakan waktu itu untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan ini untuk mendesain diri kita demi masa depan kita. Perjalanan kita mudah-mudahan nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kalian yang sekarang ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, masih ada perjalanan yang panjang yang harus dilalui dengan baik dan perlu bekal yang terbaik. Ada suatu hal yang perlu kita aturkan pada malam hari ini. Bekal utama adalah dua. Bagaimana seorang akan jadi sukses kalau yang pertama adalah bagaimana manusia itu mau berikhtiar dalam menapaki untuk mendapatkan cita-cita dan tujuan. Ikhtiar dilakukan dengan semangat, rajin belajar, taat pada orang tua, taat pada gurunya, kasih sayang sesama temannya, sehingga terjalin kolaborasi yang indah. Sehingga tidak ada kesulitan-kesulitan apapun di dalam melaksanakan sosialisasi bersama-sama dengan semuanya. Manakala itu muncul, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, dimanapun kita berada, insya Allah artinya akan terasa damai, artinya akan terasa tenang. Tidak ada bullying yang terjadi dalam kehidupan sekolah ini. Yang ada saling menghormati, yang ada saling menyayangi, yang ada saling mengasihi semuanya. Kalau itu ada tertanam dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sesulit apapun perjalanan hidup yang kita lakukan, ada jalan-jalan yang diberikan oleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al yusra, inna ma'al yusra. Setiap kesulitan pasti Allah berikan kemudahan, tapi itu bagi orang-orang yang betul-betul menempatkan dirinya menjadi orang-orang yang bisa diterima oleh semuanya, baik bersama teman-temannya, baik bersama gurunya, dan insya Allah baik bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci sukses yang pertama. Kunci yang kedua adalah bagaimana kita bisa akan sukses kalau dalam diri kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita ikhtiar sekuat tenaga dengan belajar yang sungguh-sungguh, berlatih yang sungguh-sungguh, kita pastikan manusia akan sukses kalau manusia itu akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu bertawakal kepadanya. Tawakal itu merupakan suatu bentuk keimanan kita, karena hidup kita di dunia ini tidak akan pernah menghasilkan apa-apa kalau Allah tidak memberikan kesempatan kita untuk menjadi sukses itu sendiri. Sehingga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua seluruh jajaran keluarga besar SMP Negeri 3 Ponorogo ini yang mengusahakan sebaik mungkin gimana pembentukan karakter ilahiyah ini menjadikan suatu fondasi yang utama untuk menjadikan anak-anak kita generasi muda yang hebat di masa yang akan datang. Karena apa? Allah memuliakan seorang hamba di dalam Al-Quran yang mana tidak ada yang disebutkan yang lain, memberikan contoh yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi dituliskan di dalam Al-Quran. Wa iqala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman mengajari pada anak-anaknya, wahai anakku, yang diajarkan bukan matematika, fisika, kimia, biologi dan sebagainya, dulunya bukan itu sekalian. Tetapi bagaimana membentuk anak itu paham tentang kehadiran di muka bumi itu karena siapa dan harus bagaimana.
Ternyata yang diajarkan adalah pembentukan karakter imani anak-anaknya untuk yakin pada Allah agar supaya tidak menyekutukan dengan yang lain. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Inna syirka la dzulmun alim, karena kesyirikan telah merupakan bentuk yang nyata yang harus dijauhi oleh kita semuanya. Sehingga di bulan Ramadan ini mari anak-anakku sekalian, kita pastikan, kita yakin bahwasanya perjalanan hidup kita ke depan itu akan jadi sukses kalau kita itu yakin kepada Allah yang memberikan sukses itu sendiri. Maka tangannya ditenadahkan, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita diberi kemudahan itu dan mendapatkan kesuksesan yang akan kita rencanakan. Pada bulan Ramadan ini yang akan menjadi penentuan selain membentuk keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberi kemudahan. Ada siam, ada qiyam, ada apa? Ada siam. Siam itu yaitu puasa. Semuanya puasa toh? Halo. Puasa. Iya, puasa bagi laki-laki. Kalau yang bagi cewek mungkin ada bonus tidak puasa. Jangan dipaksa puasa kalau memang waktunya tidak puasa. Laki-laki kalau nggak puasa gantung sama malaikat nanti. Halo. Ya, jadi tidak ada alasan bagi laki-laki yang sudah ambil balik, beriman, sehat, kuat untuk tidak puasa. Gantinya ki aneh. Kalau tidak ada alasan apapun untuk tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka gantinya sangat berat sekali, benar sekali. Sehingga usahakan semaksimal mungkin, terus yakin diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan nanti sebulan penuh. Siap? Siap? Ya. Ada siap, ada qiyam, ada nuzulul Quran. Nuzul Qurannya tanggal berapa? Tanggal 17 kemarin. Nah, tapi apa setelah itu selesai? Tidak. Nuzul Quran itu adalah sebagai penanda bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada hambanya dengan cara diberikanlah kitab Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pengingat, sebagai larangan. Bagi siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia akan diberi kemudahan, karena Al-Quran itu nanti akan menjadikan syafaat di yaumil akhir, anak-anak sekalian. Jadi selain Rasulullah, Allah itu memberikan kemudahan. Satu, lewat Rasulullah untuk menunggu umatnya sebelum semuanya masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah masih menunggu betapa cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Sekarang apa balasan kita kepada Rasulullah itu? Maka perbanyaklah membaca sholawat, ya. Baca sholawat, laksanakan sunnah-sunnahnya dengan baik. Barang siapa yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah di zaman yang seperti ini, zaman yang gila-gilaan ini, maka kelak nanti akan bersama Rasulullah di yaumil akhir nanti. Pilih yang mana teman sekalian? Pilih bersolawat apa pilih bernyanyi dangdutan? Nah, ini ya. Apakah penyanyi nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh saja, karena itu adalah merupakan bentuk seni. Tetapi keutamaan daripada nilai, barang siapa yang akan dimudahkan urusannya di dunia, maka perbanyaklah membaca sholawat. Jaminannya sampai seperti itu. Yang ketiga, ada siam, ada qiyam, ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Tadi saya katakan ada qiyam. Qiyam itu apa? Qiyam itu adalah sholat. Salah satu sholat sunnah yang tidak ada bandingannya dan tidak dilakukan di hari-hari di luar Ramadan itu adalah sholat tarawih. Sehingga anak-anakku sekalian, mari sholat tarawih setiap hari itu kita lakukan. Pahalanya sangat luar biasa dan itu sebagai penanda bahwasanya menunggu 1 tahun yang lalu
yang 11 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada 23 rakaat, ada yang 41 rakaat, ada yang banyak terhitung jumlahnya. Berapapun kita melakukan sholat tarawih, itu lebih utama dibandingkan yang tidak sholat eyel-eyelan endi sing bener tetapi malah orang sholat. Nah, ini jadi masalah ya. Sehingga pastikan itu adalah merupakan pilihan dari kita semuanya, mana yang terbaik, mana yang mampu kita laksanakan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Itulah tidak ada yang salah bagi mereka yang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Yang salah adalah semua sholat itu sekalian. Halo. Nah, ini. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Di mana Allah memberikan percepatan pahala yang luar biasa. Ya. Barang siapa yang ketemu dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, nilainya sama dengan mendapatkan kebaikan 1000 bulan. 1000 bulannya AWD sampai umur berapa? Wis mentok lah itu sekalian dan anak-anak sekalian. Sehingga kalau kita ingin selamat, maka janganlah waktu enak-enak digunakan untuk tidur ataupun begadang di pinggir-pinggir jalan, tapi utamakan masuk ke rumahnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kemudian berdiam, baca Al-Quran, berdoa atau apa saja yang mana berangkat dari rumah diniati dengan niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang itu nanti, sebentar lagi kita akan menghadapi itu. Biasanya orang-orang melaksanakan amal ibadah itu mendapatkan Lailatul Qadarnya itu biasanya ditunggu di 10 hari terakhir. Iya, tetapi kebaikan Ramadan itu mulai dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Itu yang harus kita ingat ya. Pada waktu hari-hari 10 hari terakhir itu malah kita tingkatkan. Bahkan Rasulullah itu sampai mengencangkan ikat pinggang yang bahkan Rasulullah itu sampai rambutnya itu loh. Baru ini sampai yang menyisir itu adalah istrinya. Masya Allah. Karena apa? Rasulullah tidak mau melewatkan hari-harinya itu untuk tidak memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sukses putra putri panjenengan tergantung dari seberapa besar doa dari panjenengan semuanya. Kayak apapun ceritanya putra putri panjenengan, itu adalah harta karun panjenengan yang termahal sesungguhnya. Sehingga cintailah anak-anak ini dengan segala warna dan karakternya masing-masing. Doakanlah anak-anak ini agar bisa mengukir cerita di masa yang akan datang dengan kesuksesannya masing-masing. Karena salah satu sukses anak-anak kita itu tergantung daripada seberapa kuat dan dalamnya doa-doa kita kepada anak-anak kita semuanya. Sebaliknya anak-anakku sekalian, kayak apapun bapak ibu guru kalian, itu adalah orang tua kalian yang insya Allah akan mengantarkan kalian dengan doa-doanya untuk mendapatkan kebaikan dan kesuksesan kalian. Makanya dengarkan apa yang menjadi nasihat guru-guru kalian, ikuti apa yang menjadi perintah guru-guru kalian.